Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyatuhat talibat, a'azzani Allah wa iyyakunna, sabahul khair, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum bi abri internet fi classroom. Asallah ayusahilakunna fid dirasah al-yawm. Ya ayyatuhat talibat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Insyaallah kita akan mempelajari kitab dalam pelajaran mutola'ah saya, yaitu seperti yang kami tampilkan pada video ini. Bukunya warnanya pink. Kemudian ditulisnya di situ Rosailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah. Yang mana yang artinya risalah penting untuk wanita muslimah. Kemudian kita lihat di bawahnya, di situ ada ta'lif. Ta'lif itu artinya ta'lif itu artinya apa? Pengarang bukunya. Pengarang bukunya adalah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Ini adalah pengarang kitabnya. Perlu diketahui bahwa Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau adalah anak dari Abdul Muhsin, Abdul Muhsin, yang mana bapaknya itu sebagai dosen atau ahli hadis di masa itu. Jadi bapaknya Syekh Abdul Razak itu adalah Abdul Muhsin, yang mana beliau juga seorang ahli hadis, dan beliau pun juga belajar kepada bapaknya. Syekh Abdul Razak perlu diketahui bahwa beliau dilahirkan tanggal 22 Dzulqa'dah 1382 Hijriyah. Kalau kita perhatikan sekarang 1441 Hijriyah. Kalau kita hitung-hitung berarti kurang lebih umurnya sekarang beliau 58 tahun. Dan beliau dilahirkan di kota Zulfi dan sekarang tinggal beliau di kota Madinah. Kemudian kegiatan beliau, Syekh Abdul Razak, kegiatannya si penulis, yang pertama, dia berdakwah. Dia suka berdakwah kemana-mana. Bahkan mungkin kita pernah, mungkin sebagian mendengarkan kajiannya, atau mungkin malah bertaklim langsung. Sering datang ke Masjid Istiqlal Jakarta, atau mungkin kadang di UGM, kalau nggak salah pernah, kampus UGM yang ada di Yogyakarta. Kemudian di tempat-tempat yang lain di Indonesia, pokoknya tidak asing lagi. Atau mungkin yang sering mendengarkan, mohon maaf, Radio Roja, sering tampil, dan bahkan sering on air langsung. Ya ayyatuhat talibat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Kemudian selain berdakwah, beliau juga suka mengarang kitab. Karangan kitabnya sangat banyak sekali, kan? Di antaranya yang mana karangan beliau di hadapan kita semua, buku Rosailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah ini di antaranya. Cuma kami tidak hafal kitabnya yang mana-mana aja, tapi banyak yang Anda ketahui. Kemudian selanjutnya beliau adalah dosen akidah di Masjid Nabawi. Beliau juga menjadi seorang dosen di Masjid Nabawi. Kemudian beliau juga menjadi dosen di UIM, Universitas Islam Madinah, yang mana bagian akidah. Dan bahkan pasca sarjana itu setelah S1, yang mau melanjutkan S2 maupun S3 untuk menjadikan gelar doktor, maka dia akan belajar bersama
Syekh Abdul Razak. Baik, anak-anakku sekalian, mungkin ini perkenalan saja untuk si penulis, yaitu kitab Rosailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Kita biar tahu apa buku yang kita pelajari, kitab yang kita pelajari, siapa pengarangnya, bagaimana biografinya minimalnya. Ya, saya hanya memperkenalkan yang paling terpenting. Kalau istrinya berapa saya tidak tahu, anaknya berapa saya tidak tahu, ya kan? Nanti saja kalau antuna punya suami atau mungkin yang bisa di Madinah, nanti bisa belajar ke sana insya Allah, biidnillah, saya doakan. Kemudian selanjutnya bisa kita lihat di sini Rosailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk wanita muslimah. Ada 3 pembahasan. Bismillah. Pembahasan yang pertama, Ar-Risalatul Ula, Takrimul Islam lil Mar'ah. Risalah yang pertama yaitu pemuliaan Islam kepada wanita. Masya Allah. Afan, saya agak batuk-batuk. Mungkin kalau suara tidak enak atau mungkin saya terjeda sambil minum atau apa, biar kami lancar dalam rekaman audio ini. Kemudian selanjutnya Risalatu Ats-Tsaniyah. Kemudian risalah yang kedua Mau'idhatun Nisa, yaitu nasihat-nasihat kaum wanita. Ini ada nasihatnya. Kemudian selanjutnya adalah Ar-Risalatu Ats-Tsalitsah, Sifatuz Zaujah As-Salihah, yaitu sifat-sifat istri yang salihah. Masya Allah. Sebelum kami melanjutkan, sampai sini dulu. Silahkan diperhatikan, dicermatin. Nanti tatkala ada kurang jelasnya, nanti bisa kalian tulis di komentar pada pembelajaran di Classroom ini. Kita langsung saja untuk menyingkat waktunya, yaitu ditulis di situ Muqaddimah Al-Majmu'ah. Muqaddimah Al-Majmu'ah. Muqaddimah Al-Majmu'ah artinya intinya kumpulan dari seluruh yang ada di dalam buku ini, ya kan? Muqaddimahnya Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Seyogyanya kita dalam menjalankan aktivitas mengucapkan dengan Bismillah. Bahkan sampai menulis pun dengan Bismillah. Bagaimana tatkala kita tidak mulai dengan Bismillah, maka tidak ada keberkahan di dalam apa yang kita lakukan. Sebenarnya contohnya Nabi Sulaiman memulai Bismillah di dalam suratnya untuk mengirimkan kepada Ratu Bilqis. Kemudian Rasulullah setiap mengirim surat kepada gubernurnya, kepada negara-negara yang lainnya mengucapkan Bismillah. Taib. Selanjutnya Muqaddimatul Majmu'ah. Kumpulan-kumpulan muqaddimah pada inti dalam kitab ini. Beliau mengatakan Alhamdulillah wa kafa wassalamu ala ibadihi alladhi istafa wa ala ali wa sahbi wa man iqtafa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Syekh mengatakan segala puji bagi Allah, wa kafa, yang cukup. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada Syekh sehingga apa? Dia telah cukup, merasa cukup apa nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada beliau. Kemudian wassalamu ala ibadihi alladhi istafa, dan salam keselamatan kepada hambanya alladzina, orang istafa yang terpilih. Maksudnya orang yang terpilih itu adalah utusan beliau, utusan Allah, yaitu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala ali, dan keselamatan kepada keluarga, wasahbi, kemudian sahabatnya, wa man iqtafa, dan orang
yang menjadi pengikutnya. Amma ba'd. Amma ba'd. Sering orang Arab atau mungkin kebiasaan Arab mengatakan amma ba'd. Kalimat amma ba'du ini adalah apabila seseorang mengucapkan suatu pembahasan, kemudian ditutup dengan amma ba'd, berarti sudah selesai pembahasan yang dibahas tadi, amma ba'd. Kemudian menuju ke pembahasan yang lainnya. Makanya Syekh mengatakan yaitu amma ba'd, sudah setelah pembukaan ke atas. Kemudian baru menjelaskan tentang masalah kitab ini. Fahadhihi thalathu rusail tahussul mar'ah al-muslimah. Ini adalah 3 nasihat tahussul mar'ah yang khusus kepada kaum wanita muslimah. Apa itu nasihatnya? 3 nasihat untuk wanita muslimah. Kita kembali lagi, yaitu ada 3 tadi. Ar-risalah al-ula takrimul Islam lil mar'ah. Ar-risalah al-thaniyah mau'idatun nisa. Ar-risalah al-thalithah sifatuz zawjah as-salihah. Ini yang dimaksudkan 3 nasihat yang terpenting untuk kaum wanita. Kita lanjutkan lagi. Wa tahummuha fi amri diniha wa sabilu sa'adatiha fi dunyaha wa ukhraha. Yang mana 3 nasihat itu sangat penting bagi perkara agamanya. Maksudnya bagi perkara agama kaum wanita. Wasabilu sa'adatiha, dan sebagai jalan untuk kebahagiaannya fid dunyaha wa ukhraha, ya, untuk kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Sabaku antu bi'at kulla wahidatin minha mufrodatan ghairu marrah. Telah dicetak pada setiap satu cetakan, ya, secara tersendiri, ya, bahkan sampai beberapa kali cetakan. Jadi nyetaknya sendiri bagian contoh yaitu pada bagian mau'idatun nisa, ya kan, nasihat nisa sendiri, sifatuz zaujah sendiri, ya kan, semacam itu maksudnya. Waqad rahiba ba'dul afadil fi tab'iha fi hadzal majmu'. Dan sebagian orang yang mulia menginginkan agar fi tab'iha, pada pencetakan buku tersebut, menginginkan dengan cara keseluruhan hadzal majmu', secara keseluruhan. Jadi tidak satu-satu, bebarengan saja. Jadi gitu, satu jadi kitab maksudnya. Langsung jadi satu kitab. Likauniha fi babin wahid. Disebabkan karena masih dalam satu bab pembahasan masalah wanita. Begitu. Wa yukammilu ba'duha ba'dhan. Dan yang mana pembahasan itu masih menyempurnakan sebagian dari sebagian yang lain. Masya Allah. Jadi ada sebagian orang yang mulia memberikan masukan kepada Syekh agar mencetaknya itu sekaligus ada dalam satu buku. Bukan hanya perbagian nasihat saja, begitu. Tapi langsung dijadikan satu buku. Kemudian Syekh mengatakan, wa as'alullah ayyu'adiman naf'a biha wal barakah innahu sami'un mujid. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ayyu'dima, agar membesarkan manfaat buku tersebut, ya kan, wal barakah, dan barokahnya. Innahu, sesungguhnya, sami'un, dialah Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, mujib, yaitu dan mengabulkan doa atau menjawab doa. Ya ayatuhat talibat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Iktafaitu huna al-yaum.
Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini bisa menambahkan wawasan untuk keilmuan kita dan kita tambah semangat untuk belajar Rosailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, karena kita juga sudah mengenal siapa biografi pengarang atau muallif kitab ini. Selanjutnya, pesan dari saya, tolong bersabar dalam menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu itu buah hasilnya bukan sekarang, kadang malah 10 atau 20 tahun yang akan datang. Beda dengan orang yang bekerja. Kalau orang yang bekerja, yang mana setiap hari Ahad atau hari Sabtu, atau sebulan sekali, dia akan mendapatkan hasil apa yang dia dapatkan. Langsung mendapatkan gaji. Oh, saya selama kerja 1 pekan atau mungkin sebulan ini hasil saya mendapatkan uang. Sudah terwujud bukti dari hasil kerja tersebut. Tetapi kalau orang belajar, yang mana kita selama ini belajar dari TK, SD, SMP, SMA mungkin akan membuahkan hasil tatkala kita sudah dewasa nanti. Tatkala kita sudah usia tua. Inilah hasil apa yang kita pelajari. Makanya, oleh sebab itu, saya nasihatkan orang yang belajar itu harus bersabar. Bukan hanya bersabar menahan ngantuk. Bukan hanya bersabar yaitu menahan susahnya dalam belajar, jenuh, bosan. Tetapi apa? Sabar juga menghadapi seorang ustadz atau seorang guru. Kadang sebagian ustadz atau guru sesuai dengan keinginan kita. Guru ini enak, penyampaiannya luar biasa, tidak pernah marah-marah, perhatian, cocok. Tapi ada sebagian guru mungkin membosankan, menjengkelkan, dan lain sebagainya. Ini merupakan juga termasuk ujian di dalam belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.